Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Hari ini hari Sabtu, seperti biasa kita akan share analisis pada Euro USD untuk minggu depan. Ini adalah analisa minggu lalu ya, hari Sabtu lalu. Pada video yang ini, apakah ada teman-teman yang panen? Nah, di situ kita siap-siap panen untuk minggu ini ya. Harusnya jika teman-teman entry, maka teman-teman akan panen. Saya yakin ada yang panen, saya yakin juga ada yang nggak panen. Oke, kita akan lanjut untuk analisa minggu depan ya. Eh, di mana harga sini sudah naik ya, naik ke OBSLH4, ada respon ya. Ini tapi dia masih sampai di support area ini. Oke, ini kita bersihkan aja ya, supaya kita analisa dari awal. Ya, terlebih dahulu saya mau lihat dulu pola candlestick ya di weekly ya. Ini penting banget ya, pola candle ini bisa mengarahkan atau memberikan kita petunjuk untuk arah harganya ya. Ya, jadi kalau kita lihat pada weekly, setelah ada candle bearish ini, nah di sini ada candle bullish kecil, lalu satu minggu ini dia juga candle bullish yang tidak begitu besar ya, di mana di sini sudah ada rejection dari atas. Oke, dan untuk imbalance area ini sudah berhasil di break atau di close. Oke, itu sudah close. Nah, itu ya. Jadi menurut saya melihat ada respon dari area ini. Nah, ini tentunya OBH4 yang kita lihat tadi ya. Ini responnya dari rejection menurut saya masih akan lanjut mengalami penurunan melalui weekly ya. Karena di sini juga candle bearish ini. Nah, untuk area ini sudah full body, untuk area demand ini juga sudah full body. Ya, jadi masih momentum sell untuk Euro USD. Namun tidak selamanya kita harus mengambil posisi sell-nya, teman-teman. Saya selalu memberikan petunjuk untuk bisa kita mengambil retest, juga bisa mengikuti tren setelah harga retest. Nah, gitu ya. Seperti yang kita gambarkan pada minggu lalu ya di video yang ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat pola candlestick di daily. Pola candlestick pada time frame daily dia merupakan bearish ya. Bearish ini uh, sudah ada rejection ya. Ini ada support. Nah, ini ya. Support ini menjadi penghalang harga ya untuk harga bisa naik ya. Jadi kalau kita lihat bearish ini, dia mampu nge-break body bullish sebelumnya. Nah, tapi tidak full sampai ke shadow ya. Jadi menurut saya ini juga ada respon reject ya, seperti ini ya. Sorry, reject ke atas. Nah, lalu nanti potensinya ada penurunan kembali. Nah, kira-kira seperti itu menurut daily ini melalui pola candlestick-nya. Karena kalau kita lihat rejection dari atas dan rejection dari bawah, ini tergolong sama ya untuk shadow candlestick-nya. Jadi bisa aja nanti dia seperti ini ya. Dia mengalami kenaikan terlebih dahulu karena ada rejection, lalu lanjut turun. Ya, jadi ini akan lebih pasti nantinya kita lihat pada time frame kecilnya. Oke, kita akan cek di time frame H4. Untuk bias daily ini pun masih sell ya. Saya yakin teman-teman masih ingat lah untuk marking area kita ya untuk di daily ya. Ini ya, ini change of karakternya. Masih itu sampai sekarang belum ada struktur baru. Oke, kita lanjut ke H4. Ya, pada H4 ini coba kita cek dulu ya. Oh ya, ini ya. Ini adalah area strukturnya ya, struktur terakhir H4. Ya. Oke, ini breakout structure. Oke, itu bosnya. Lalu kita sudah ketemu ya untuk area low valid ya. Low validnya itu berada pada area ini. Ya, setelah ketemu low valid, harga sudah masuk di area sell-nya ya. Ini adalah area sell untuk
di H4-nya, order block-nya ya. Nah, ini juga selevel dengan support area di sebelah kirinya. Oke, sehingga harga mengalami rejection, penurunan. Kalau kita lihat responnya, nah ini coba kita pasang Fibo, karena ini sudah terkonfirmasi ya. Kalau teman-teman ada yang entry buy-nya, ada yang entry sell-nya, nah ini dapat banget ini. Karena kita juga sudah menganalisa ya bahwa harga akan naik ke sini lalu turun. Untuk mengambil buy-nya bisa melalui time frame M15. Itu kita jelaskan pada video hari Sabtu lalu. Sekarang jika teman-teman ingin mengambil sell-nya, harusnya itu sudah dapat ya konfirmasinya di zone ini, lalu harga turun. Ini sudah lumayan banget ya, karena dia turun sampai pada zone ini. Jadi untuk scalping harian sih bagus banget ini. Oke, saat ini harga sudah mengalami penurunan. Ini zone 161 di sweep. Oke. Jadi responnya dari support ini tidak berhasil di break full body. Jadi dia hanya sweep di situ, teman-teman. Jadi ini respon ini kita nanti akan pastikan ini ke time frame kecilnya, melihat apakah dia nanti masih seperti ini lalu mengalami penurunan. Nah, di situ nanti kita akan ketemu. Nah, untuk konfirmasi sell-nya sudah jelas ya, ini sudah terkonfirmasi berupa bearish engulfing, dan ini harga sudah reject di zone 161, dia hanya nge-sweep. Oke, kita akan cek dulu area order block selanjutnya pada time frame H4 ini ya. Sebelum ke order block, nah ini area-area penting teman-teman harus juga teliti ya, zone-zone area seperti ini, dimana kita melihat support area di sini. Jadi ini sebagai penghalang harga untuk melakukan kenaikan. Oke, ini ya. Jadi level-level seperti ini juga penting teman-teman kita pahami dan kita harus kuasai ini. Oke, baru kita masuk ke area entry-nya. Area entry-nya itu di sini kita menemukan drop base drop, supply area ini masih fresh. Oke, ini OB-nya. Oke, tentunya teman-teman kalau nanti sampai rejection dari sini, ini ya, ini kan rejection nih. Kalau sampai dia mengalami break ini, OB sell ini, maka potensinya harga ini akan masuk ke area support yang ada di sini, yang kita marking ini. Nah, tentunya ini juga menutup imbalance area ya. Kalau kita lihat di situ ya, ini kan ada imbalance area nih di sini yang belum ketutup. Jadi level-level seperti ini, support-support ini penting banget kita pahami. Itu makanya saya katakan tadi di awal. Oke, jadi ini yang bisa kita pantau nantinya. Tentunya kita juga cek konfirmasi entry di area sini. Jika sampai zone ini di minggu depan di break. Oke, ya sekarang kita coba cek lagi high tertingginya itu di sini. Nah, ini sih kecil kemungkinan ya harga ini berbalik sampai ngebreak ini ya. Saya marking di sini, yang penting biar kita tahu high valid H4-nya. Nah, itu ya. Oke. Ini sekarang kita masuk ke M15 aja ya. Tentunya bagi teman-teman yang ingin scalping di hari Senin atau Selasa ya. Oke, kita coba cek dulu M15. Ya, kalau kita lihat di M15 ini high valid, ini break. Oke. Dia di sweep lalu break di sini. Ya, sekarang ini belum valid ya. Oke, kita naik sampai di atas ini. Ini dia sudah valid. Sekarang kita coba cek itu di break. Sekarang naik ke atas ini. Ya, ini high tertingginya ya. Ini high-nya ya, dia sudah valid. Lalu itu berhasil di break. Oke, ini ya. Ya, jadi di sini adalah break obstructor M15. Oke, jadi seperti ini. Bos M15 ketemu. Oke, harga turun. Nah, ini teman-teman. Pada M15, kalau kita perhatikan ini kita coba lebih detail ya. Ini kita hapus dulu ya. Ini area support tadi nih. Oke, apakah ini full body? Kalau nanti full body ada perubahan tren di M15. Oke,
Kita cek ya. Nah, ini sudah full body ya. Jadi di M15 ini ada perubahan tren. Perubahan tren menjadi sell. Ini adalah change of character. Oke, jadi seperti ini ya. Sudah ada perubahan tren di M15 saat ini. Low ini belum valid. Dia harus berhasil nge-break fullback itu saat ini berada di atas ini. Oh, ini cukup tinggi ya. Saya hapus dulu ya order block H4 ini. Atau kita geser ke sebelah sini. Oke. Ini John 161 tembus ya. Sebentar ya, kita masuk ke John 161. Ini berhasil di break sehingga low M15 juga di break. Nah, ini John 261 masih fresh. Oke. Ini kita hapus dulu. Tapi kita kasih tanda di John 261. Ya, ini kita perhatikan untuk fullback terdekat ya saat ini berada pada zone ini. Nah, ini ya. Jadi harga ini harus sanggup naik ke zone ini. Ini adalah fullback-nya. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita lihat area entry-nya hanya sisa satu di sini untuk posisi sell-nya. Ini adalah OB time frame M15. Nah, jadi berdasarkan M15 ada potensi harga ini masih lanjut turun. Jadi berdasarkan time frame besar tadi kita katakan bahwa kita akan menemukan arah harganya nanti setelah masuk ke time frame kecil. Jadi nanti potensinya pada M15 ini, jika nanti kondisi pertama ya, ini saya perhatikan inducementnya cukup jauh di atas, jadi saya kasih dua potensi atau dua kondisi ya, yang bisa kita pantau nantinya. Ini kondisi pertama, jika harga sampai masuk ke inducement ini, tentunya dia akan masuk juga ke OB sell. Apakah kita boleh entry sell di sini? Boleh dengan catatan ada pola konfirmasi. Jangan sampai lupa teman-teman, pola konfirmasi itu sangat penting. Lalu kita boleh ambil rasionalnya di low ini. Oke, untuk TP-nya. Ini rasional TP. Untuk M15 ya. Ya, jadi ini adalah kondisi pertama. Oke, kondisi kedua saya akan gambarkan juga jika nanti dia tidak mampu sampai ke area atas ini, menurut saya inducementnya cukup tinggi ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia terjadi di kondisi pertama. Tapi saya gambarkan kondisi keduanya. Kondisi kedua, jika nanti dia membuat low yang lebih rendah dari sini, maka kondisinya akan seperti ini. Lalu kita boleh cek area inducement terdekat di bawah ini, maka ini sebagai area entry untuk sell. Oke, inducement yang tadinya di sini menjadi area entry untuk sell. Tunggu konfirmasi entry untuk mengambil posisi seperti ini. Oke, lalu harga turun. Yang penting sesuai dengan konfirmasinya. Ini adalah kondisi kedua. Ya, jadi seperti ini ya. Ini yang bisa kita pantau untuk Senin atau Selasa ya, ketika harga sudah bergerak ke area OB sell di M15. Ya, jadi perlu ya kesabaran ya buat kita dalam trade ini. Jangan sampai melakukan entry tanpa ada momentum yang benar-benar kita ketahui. Tujuannya adalah supaya kita tidak loss teman-teman, supaya kita tidak selalu terkecoh. Kita trade ini tidak ada gunanya entry tanpa ada momen yang kita ketahui. Untuk apa kita melakukan entry kalau ujung-ujungnya loss? Nah, itu aja kuncinya teman-teman. Lebih bagus kita lama melakukan entry, menunggu 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari, bahkan seminggu ya. Yang penting setelah kita entry, kita puas dengan hasilnya. Itu yang paling penting. Oke, jadi jangan dipaksakan harus setiap saat entry gitu, enggak ya. Ya, jadi ini dua kondisi yang perlu kita tunggu di Euro USD ini. Nah, tentunya teman-teman selalu saya ingatin, konfirmasi entry itu sangat penting. Jika teman-teman tidak ingin menunggu konfirmasi, saya sudah pernah share di video sebelumnya ya. Teman-teman harus melakukan riset di mana atau yang mana atau yang seperti apa order block yang benar-benar kuat. Teman-teman boleh langsung melakukan entry di zone itu atau pending order. Kalau teman-teman sudah melakukan riset terkait hal itu. Kalau tidak melakukan riset, saya harap teman-teman harus sabar menunggu pola konfirmasi. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman di pergerakan harga Euro USD untuk minggu depan. Oke, jadi tren masih sell. Di daily H4, M15 juga sudah ada
perubahan tren. Yang tadinya kan biasanya ini masih buy nih di M15. Tapi setelah ada change of character ini, berarti harga ini akan lanjut turun. Dengan catatan ada 2 poin yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan entry dan tunggu konfirmasi entry-nya. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.